Salam, selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih anugerah Allah melingkupi kehidupan kita dengan kita menikmati nafas kehidupan serta kesehatan yang Tuhan sudah limpahkan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas kita mau mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan melalui renungan di pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, sungguh mulia kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami, hingga kami boleh ada di pagi hari ini semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, sebelum kami melakukan aktivitas kami mau mendengarkan kebenaran akan firman-Mu Tuhan melalui renungan di pagi hari ini. Engkaulah Tuhan yang memberikan hikmat marifat kepada kami. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau juga memperlengkapi dan memampukan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Biarlah Engkau selalu sembunyikan di belakang salib-Mu. Ketika ia memberitakan firman-Mu, biarlah perkataan yang Engkau kehendaki nyata di dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini tertulis dalam Amsal 13 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang terang tentu mengarah pada cahaya sinar yang tentunya sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita ketika kita melakukan aktivitas kehidupan kita. Saudaraku, sungguh kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan penerangan bagi kita. Ketika siang, Tuhan memberi terang matahari, dan ketika malam, Tuhan beri terang melalui sinar bulan dan bintang. Saudaraku, tentu kita dapat membayangkan, andaikan terang atau cahaya tidak ada di muka bumi ini, sungguhlah tidak dapat kita bayangkan betapa gelap gulitanya dunia ini, sehingga kita tidak dapat melakukan aktivitas kita karena gelap gulita akan melingkupi sekitar hidup kita. Demikian juga halnya dalam kehidupan kita, saudaraku, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita harus mampu menjadi terang
dan bercahaya yang mampu menerangi sekitar kita. Karena Tuhan yang kita percaya, yaitu Yesus Kristus, adalah terang itu sendiri. Dan hal ini saudaraku dapat kita lihat atau kita baca di dalam Alkitab kita, yaitu di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12. Ketika itu Yesus berkata kepada banyak orang bahwa akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Hal inilah yang dinyatakan Tuhan melalui firman-Nya bahwa Dia adalah terang itu sendiri. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, biarlah kita menjadi orang yang tetap menjadi pengikut Dia supaya kita mempunyai terang hidup. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats renungan kita pagi hari ini diperhadapkan dua contoh atau pilihan. Apakah terang yang kita miliki adalah terang orang benar yang menghasilkan terang gemilang, atau terang yang dipancarkan oleh pelita orang fasik yang padam, tidak mempunyai cahaya, ataupun terang itu akan mati. Saudaraku, hidup ini adalah tentunya pilihan. Ketika kita memilih menjadi orang percaya kepada Tuhan, hendaklah kita menjadi pelita yang mampu memancarkan cahaya di seluruh penjuru muka bumi ini. Hal ini dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita, saudaraku, di dalam keseharian kita, dimanapun kita berada. Kita harus mampu memancarkan sinar terang Kristus bagi seluruh dunia. Dan hendaknya terang yang kita miliki, saudaraku, tentunya bukan hanya untuk satu golongan tertentu saja, atau kelompok tertentu saja yang sejalan dengan kemauan kita. Tetapi hendaknya sinar atau terang yang kita miliki itu berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Sementara terang orang fasik, saudaraku, dikatakan di dalam nats firman Tuhan kita pada hari ini adalah padam, yaitu mati. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang dalam hidup ini kita bisa hidup bersandiwara, kita hidup bisa berpura-pura, ataupun kita menyembunyikan perbuatan kita di hadapan semua orang atau manusia. Tetapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Di hadapan Allah itu perbuatan kita pasti terang benderang di hadapannya. Oleh karena itu, saudaraku, hal ini sering sekali diperbuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan dapat juga disebut orang fasik, supaya hidupnya terlihat memiliki terang, maka dia melakukan hal-hal yang baik kepada orang lain hanya untuk mementingkan atau memerlukan pujian atau sanjungan, atau supaya dia dianggap baik dan sangat berdampak hidupnya terhadap orang lain. Tetapi apa yang dilakukannya adalah palsu semata. Dan perlakuan seperti ini, saudaraku, tentunya tidak memiliki terang yang gemilang atau terang yang abadi. Tetapi hal ini tentunya memiliki terang yang dimiliki oleh orang fasik. Dan ini tidak akan abadi. Sifatnya sementara, bahkan padam atau mati.
Beda dengan orang yang hidupnya benar-benar mau menjadi terang, yang seturut dengan kebenaran, dan orang-orang yang sudah menikmati terang dari Allah di dalam kehidupannya. Dia akan melakukan terang yang sesuai dengan teladan yang sudah diberikan atau dikehendaki oleh Allah. Pastinya cahaya ini pun benar-benar akan gemilang dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, marilah kita tetap memancarkan cahaya, terang orang yang benar, yang selalu bercahaya, tetap gemilang, dan bercahaya serta memiliki keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, dan memiliki cahaya yang abadi, yang tak akan pernah padam. Dan kita harus mampu menjauhi pelita orang fasik yang cahayanya pasti padam dan tidak mendapatkan keselamatan yang kekal dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau sudah mengajarkan kepada kami, dan Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi kami, dan kami sudah menikmati terang yang Tuhan sudah berikan kepada kami melalui teladan-teladan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, dan kami boleh menikmatinya di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan terang yang sudah kami terima, terang yang sudah kami miliki, boleh kami bagikan kepada orang-orang di sekitar kami, supaya mereka Tuhan menjadi orang atau anak-anak terang di hadapan Tuhan, dan memiliki terang yang bercahaya, yang abadi, dan menjadi berkat bagi banyak orang di seluruh muka bumi ini. Dan mampukan kami Tuhan untuk menjauhi terang yang atau pelita yang dimiliki oleh orang fasik. Ketika mereka melakukannya, hanya mau mereka dipuji, mereka mau disanjung, mereka mau dinyatakan orang yang berbakti. Tapi kami tidak mau memiliki kepalsuan seperti orang fasik, ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya hikmat marifat yang daripadamu Tuhan boleh membangkitkan gairah kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari yang indah ini ya Bapa, kami juga mau berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan yang boleh ambil bagian di dalam pelayanan dimanapun mereka berada Tuhan, di dalam memberitakan kabar baik tentang Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan yang memperlengkapi setiap kebutuhan hidup mereka, dan Tuhan yang memampukan kepada setiap hamba-hamba-Mu ini Bapa, supaya melalui mereka banyak jiwa yang boleh dimenangkan dimanapun hamba-Mu ini berada, di pelosok-pelosok muka bumi ini yang tidak terjangkau oleh banyak orang. Tuhan, biarlah Engkau senantiasa berkenan di dalam pelayanan hamba-hamba-Mu ini. Berkati dan urapi setiap keluarga kami, keluarga lepas keluarga, anak-anak kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Seluruh rencana hidup kami letakkan di bawah kaki salib Tuhan. Biarlah rancangan Tuhan yang indah boleh nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa boleh menyertai kami, memberkati kami, bahkan menuntun kami, sehingga apa yang boleh kami kerjakan sepanjang hari ini boleh mendatangkan berkat bagi kehidupan kami secara pribadi, keluarga, maupun banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih anugerah dari Allah Bapa serta penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat beraktivitas.